Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman ya dalam mata kuliah kita Historiografi Islam. Hari ini kita akan membahas berkenaan tentang historiografi Arab pra-Islam dan historiografi Islam masa klasik gitu ya teman-teman. Jadi kemarin sudah kita bahas berkenaan tentang historiografi, oke. Tapi sebelum kita mulai ya lebih tepatnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat memberikan pengetahuan maupun keilmuan yang bermanfaat bagi jenengan maupun saya secara pribadi ya teman-teman ya. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, presensi seperti biasa ya, tidak usah ini lagi, tidak usah besok, tidak usah saya ulang-ulang lagi. Pokoknya intinya saya buka hari tersebut dan itu sampai sehari setelahnya. Oke. Berkenaan tentang historiografi, kemarin sudah kita bahas historiografi lingkupnya apa ya, berarti otomatis apa itu tentang historical writing, tentang apa itu penulisan sejarah ya. Kalau penulisan sejarah kan berarti otomatis harus mencakup yang namanya metode sejarah. Di metode sejarah kan ada beberapa istilah yang seharusnya sudah di luar kepala sampean, sudah hafal ya, dan sudah paham tentang alurnya. Yang pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber, yang kedua adalah verifikasi atau kritik sumber, yang ketiga adalah interpretasi atau analisis terhadap sumber yang didapatkan, yang kemudian berusaha untuk disusun menjadi sebuah deskripsi yang utuh yang kemudian dapat pula disebut sebagai historiografi. Jadi semuanya harus mencakup itu. Sumber-sumbernya dari mana, terus kemudian bagaimana pemilahan sumber atau kritik sumbernya seperti apa, terus kemudian metode yang digunakan untuk menginterpretasikan sumber, terus kemudian bagaimana itu sejarawan terkait kemudian menyampaikannya atau menuliskannya dalam sebuah karya seperti itu. Terus tidak menutup kemungkinan ketika kita membahas tentang historical writing atau penulisan sejarah ya, yang kalau cakupan kita adalah historiografi Islam berarti otomatis dimulai dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang kan ya. Tapi kemarin sudah ditanyakan oleh Mbak Azkia berkenaan tentang apa itu kenapa harus dibahas sebelum masa pra-Islam ya. Kenapa dibahas seperti itu? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika kita membaca atau berusaha untuk menjelaskan tentang sesuatu, kita harus paham tentang background-nya. Otomatis seperti dalam penelitian, kemarin juga sudah saya jelaskan, ketika kita mau meneliti sebuah permasalahan, tidak terlepas di dalamnya kita harus menjelaskan yang namanya latar belakang masalah. Tidak berbeda ketika kita membahas tentang historiografi Islam, kita harus berpegang kepada latar belakang sebelum munculnya historiografi Islam di masa Nabi Muhammad. Atau gampangannya masa klasik ya. Klasik ini dapat diartikan sampai masa Umayyah ya teman-teman. Jadi dimulai dari 610 sampai 750 atau gampangannya masa Umayyah awal teman-teman. Gitu ya. Oke, berkenaan tentang historiografi Arab pra-Islam, ini sebenarnya karya-karyanya tidak banyak yang kemudian dapat terselamatkan dalam bentuk tulisan ya. Rata-rata kemudian akhirnya sampai kepada masa setelahnya, masa Nabi Muhammad itu ya hanya tradisi lisan yang digunakan di masa sebelumnya atau pra-Islam sebelum kemunculan Islam seperti itu ya. Terus kemudian seperti tadi yang saya katakan dalam historiografi kan yang dibahas 4 tadi ya semuanya, dari sumbernya dari mana, sumbernya seperti apa, kemudian kritiknya seperti apa, interpretasi yang dilakukan seperti apa, sampai akhirnya penulisannya modelnya seperti apa. Tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya dalam historiografi juga dibahas tentang background dari orang yang menuliskannya atau tokohnya. Makanya kadang dalam penulisan historiografi Islam, misalkan studi tokoh tentang seorang sejarawan, maka kemudian juga sekilas dibahas tentang background dari sejarawan tersebut. Apalagi kita historiografi Islam, kita berangkat dari keilmuan Islam ya, otomatis ini hampir sama dengan keilmuan hadis. Kalau dalam kita kan ilmu yang pertama, gampangannya ilmu pertama yang muncul selain fikih ya hadis itu. Masalahnya keilmuan Islam semuanya sampai kepada kita kan melalui Quran maupun hadis di situ. Makanya ketika kita bahas sumber paling tidak yang pertama adalah Quran, kemudian yang kedua hadis. Sumber sejarah kita pasti tidak terlepas dari itu. Terus kemudian ketika kritik sumber, nah ini berarti otomatis kita mengikuti metode yang berkembang dalam hadis ya. Dalam kritik yang terjadi dalam hadis, kritik sumber berarti otomatis kalau dalam sejarah kan otentisitas dan kredibilitas sumbernya ya, asli atau tidaknya sumber, kemudian dapat dipercaya tidak sumber tersebut ya.
Nah, ini berarti otomatis hampir sama dengan hadis. Dalam hadis kan juga dibahas berkenaan tentang apa itu eh, tentang sosok yang meriwayatkan hadis, kemudian isi hadisnya kan gitu, sanad maupun matannya kedua-duanya diperiksa. Jadi ini hampir sama dengan metode sejarah yang baru muncul di abad ke-19 ya. Kalau sampean baca dulu kan pernah ya kita baca tentang perkembangan apa itu sejarah ya. Ilmu sejarah atau sejarah itu muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Umumnya kan sejarah menyatu dengan keilmuan yang lain. Kadang sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah agama, sejarah sosial, sejarah budaya. Tapi kemudian ilmu sejarah sendiri menjadi satu disiplin ilmu setelah munculnya filsafat sejarah kan ya. Di abad ke-19 muncul seorang tokoh yang bernama Leopold von Ranke itu yang kemudian mencetuskan tentang bahwa sejarah itu harus dituliskan sebagaimana seobjektif mungkin, gampangannya seperti itu. Maka itulah yang kemudian diyakini melahirkan yang namanya ilmu sejarah. Nah, dalam ilmu sejarah kan ada kritik sumber tentang otentisitas dan kredibilitas kan baru muncul di situ ya. Sedangkan kalau ilmu hadis itu sudah muncul di masa Umayyah tahun 700-an atau abad ke-8. Berarti otomatis sebenarnya metode sejarah itu sudah ditemukan di masa Islam. Metode kritik sumber itu loh. Makanya kan dalam Islam ada kritik sanad, ada kritik matan. Naqdus sanad dan naqdul matan ya. Sanad itu adalah jalan yang menyambungkan kepada matan hadis, sedangkan matan itu isi dari hadis. Ini sama dengan metode sejarah seperti itu. Metode sejarah yang kritik sumber. Dalam kritik sumber perlu diperiksa siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Orangnya terpercaya atau tidak, orangnya hafalannya kuat atau tidak, orangnya jujur atau tidak, orangnya itu dapat objektif atau tidak dalam menilai sesuatu. Itu sudah diperiksa di ilmu yang namanya ulumul hadis. Sama nanti kemudian muncul yang namanya ulumul Quran. Nah, kalau matan ini kalau dalam ilmu ulumul hadis kan harus dipastikan matan itu terlepas daripada yang namanya syad maupun terlepas daripada yang namanya ilat. Kalau syad itu artinya adalah tidak boleh janggal isinya atau tidak boleh apa itu menyelisihi yang ada dalam Quran dan hadis. Kalau ilat itu tidak boleh ada cacat. Cacat itu ya berarti otomatis ada yang hilang di situ, terus kemudian di dalamnya tidak masuk akal dan sebagainya. Itu semua dinilai dari hadis dan itu sama dengan apa yang ada dalam metode kritik sejarah yang ada di apa itu di ilmu sejarah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi berkenaan tentang historiografi Islam ya teman-teman, ini penting ketika kita bahas tentang historiografi Arab ya pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam. Sebagaimana dalam SKI juga dibahas masyarakat Arab pra-Islam hidupnya seperti apa. Dianggap sebagai masyarakat yang jahiliyah atau jahil atau bodoh, tapi secara sastra mereka berkembang. Dan ini salah satu yang berkembang adalah kalau dalam historiografi Islam seringnya oleh para tokoh sejarawan itu dikenal ada yang namanya Al-Ayyam atau Ayyamul Arab. Ayyam itu ya dari yaum itu hari-hari Arab itu. Nah, model-model historiografi yang seperti ini umumnya dilakukan secara lisan. Umumnya. Kenapa? Karena sampai sekarang juga belum ada, maksudnya hasil-hasil ini belum ada sampai sekarang. Maksudnya kenapa di masa tersebut dikenal sebagai jahil ini sebenarnya memiliki dua arti ya teman-teman. Yang pertama jahil dalam artian moralitasnya mereka bobrok. Yang kedua jahil dalam artian memang mereka tidak apa itu peradabannya kurang maju, gampangannya seperti itu. Masyarakat Arab pra-Islam saat itu hidupnya berkabilah-kabilah dan mereka sering berperang antara satu dengan yang lain. Di situ. Bahkan ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul ya, itu dapat dikatakan hanya beberapa sahabat yang mampu membaca dan menulis. Bahkan ketika beliau memiliki sekretaris pribadi, ya Nabi Muhammad langsung menyekolahkan, gampangannya meminta orang-orang terdekat Nabi Muhammad untuk belajar bahasa lain selain bahasa Arab. Zaid bin Sabit atau Zaid bin Haritsa ya, itu diperintahkan untuk belajar Ibrani. Seperti Ali bin Abi Thalib dan sebagainya itu diperintahkan untuk belajar bahasa asing, bahasa Yunani dan sebagainya. Untuk apa ya? Untuk memahami itu, untuk menambah pengetahuan dalam Islam. Mohon maaf ini. Aduh, ini ngerekam di pinggir jalan akhirnya ya banyak seperti ini. Rumahnya pinggir jalan gak enaknya seperti ini. Ada motor-motor beban seperti itu. Nggak apa-apa. Lanjutkan.
Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam ya kurang begitu maju gampangannya dalam, kegiatan tulis-menulis ya. Nah, makanya kemudian yang berkembang ya paling tidak saat itu sejarah lisan ya, kalau semasa setelahnya ya dapat diartikan tradisi lisan. Nah, sejarah lisan yang berkembang saat itu yang pertama adalah Al-Ayyam atau Ayyamul Arab. Isi di dalamnya apa? Ini cerita-cerita tentang perang-perang dan kemenangan yang digunakan untuk membanggakan diri para kabilah mereka. Ini yang terjadi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain atau kabilah dengan kabilah yang lain, suku satu dengan suku yang lain ya. Kalau Nabi Muhammad kan dari suku Quraisy kan gampangannya seperti itu. Kemudian baninya adalah Bani Hashim kan seperti itu. Nah, ini kabilahnya banyak saat itu di Mekah. Makanya kemudian seringnya isinya dalam Al-Ayyamul Arab ini isinya adalah berkenaan tentang cerita-cerita kepahlawanan atau kebanggaan mereka ketika mereka menang perang. Dari itu bentuknya ya cerita secara lisan ya. Nah, ada beberapa yang memang ditulis ya, ditulis tapi ya hanya mereka orang-orang yang mampu menulis dan itu ditunjuk langsung oleh kepala suku misalkan ya atau kepala kabilahnya. Nah, bentuknya seperti apa ya Mul Arab? Yang pertama syair dan prosa itu saya yakin sampean sudah paham karena itu hubungannya dengan apa itu pelajaran bahasa Indonesia sampean yo paling tidak sudah paham tentang syair dan prosa. Tapi isi-isinya ini objektivitasnya diragukan karena mereka lebih banyak membanggakan kabilah masing-masing. Jadi otomatis ya kurang objektif, kemudian tidak faktual ya. Tidak apa itu kurang faktual kalau tidak sepertinya saya kurang begitu objektif juga ini. Kurang faktual ya, intinya banyak data-data yang kemudian ditambah-tambahkan. Terus kemudian penceritaannya kurang sistematis ya, kurang sistematis itu ya berarti otomatis tidak secara kronologis dituliskan ya. Terus kemudian terputus-putus ya, hanya diambil kisah-kisah kepahlawanan yang paling kuat pada masanya atau kepahlawanan yang bisa mengangkat nama kabilah mereka. Nah, informasinya juga berdiri sendiri. Informasi berdiri sendiri itu ya intinya hanya satu pihak lah atau dari satu sudut pandang dari mereka yang menceritakan sejarah tersebut dan fokusnya pada kabilah Arab atau kabilah terkait yang dia wakili ketika dia menuliskan tentang atau menceritakan tentang perang-perang tersebut. Ini yang namanya Ayyamul Arab dan hampir di setiap kabilah memiliki versi cerita masing-masing seperti itu. Makanya sebenarnya isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ini yang kedua yang mungkin agak bisa dipertanggungjawabkan. Ini namanya adalah Al-Ansab atau dari nasab ya. Ini isinya tentang silsilah kabilah. Misalkan Bani Hashim nanti yang jalurnya sampai ke Nabi Adam seperti apa, atau sampai ke Nabi Ibrahim seperti apa. Nah, misalkan Umar bin Khattab itu dari Bani apa, misalkan Bani Tamim, misalkan itu sampai ke mana silsilahnya sebagaimana seperti itu. Nah, orang Arab umumnya lebih sering menggunakan yang ini, Al-Ansab ini. Maksudnya penceritaan tentang nasab atau silsilah atau pohon keluarga mereka. Jadi bin sampai ke atas itu mereka sering sering menggunakan ini. Bentuknya apa? Hafalan dan seringnya bercampur dengan mitos. Dan nanti kan ditambah-tambahi dalam Al-Ansab ini ditambah-tambahi ya misalkan apa itu kakeknya si Abdullah ya itu ketika berperang dia bisa terbang. Nah, itu ditambahi dengan mitos. Ini hampir sama dengan penceritaan sejarah tradisional tapi ini lebih melalui lisan atau hafalan Al-Ansab. Jadi ada dua ya, Ayyamul Arab dan Al-Ansab ini. Hampir di semua historiografi Islam penulisannya seperti ini ya. Kalau misalkan ada tambahan berkenaan tentang penulisan historiografi pra-Islam, nanti bisa ditambahkan dalam perkuliahan kita ya. Atau dituliskan atau sampean ya tuliskan lah, paling tidak dituliskan di grup ya. Oke, sekarang berkenaan tentang ketika kedatangan Islam kemudian seperti apa? Ini batasannya seperti tadi yang saya sampaikan ya, ini batasannya sampai masa Bani Umayyah. Jadi Husain Nasr itu membagi penulisan sejarah di awal kebangkitan Islam ya, ketika masa Islam berarti masa Nabi Muhammad, kemudian masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Bani Umayyah. Ini gampangannya kita kategorikan sebagai awal Islam atau kategorikan sebagai historiografi Islam klasik. Lah, ini memunculkan beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran Yaman ya. Ini sampai masa Umayyah, makanya kemudian sudah sampai Yaman ini. Nah, ciri-cirinya adalah yang berkembang di sana adalah tentang hikayat, dongeng, kemudian kesukuan dan hayalan. Nah, kesukuan dan hayalan ini memiliki keterkaitan dongeng sendiri dan hikayat itu memiliki keterkaitan dengan metode penulisan, metode penceritaan sejarah historiografi pra-Islam. Makanya tadi saya katakan kenapa kita mempelajari tentang historiografi pra-Islam, yaitu ternyata memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap penulisan sejarah masa setelahnya.
Nah, ini seperti hikayat, dongeng, dan apa itu di dalamnya isinya kesukuan, kemudian hayalan. Nah, ini kan hampir sama dengan Al-Ahyamul Arab dan apa itu Al-Ansab tadi ya. Penulis contohnya di sini adalah Ka'ab Al-Akhbar, terus kemudian Wahib bin Munabbih dan lain-lain. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian aliran Madinah. Nah, kalau aliran Madinah ini lebih dekat dengan Nabi Muhammad karena masa itu ya masa awal Islam, berarti otomatis ketika ciri-ciri penulisan sejarahnya pasti disandarkan kepada hadis-hadis Nabi. Dan temanya adalah tema perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Ini umumnya disebut sebagai Al-Maghazi. Kemudian adalah riwayat hidup Nabi Muhammad atau Sirah Nabawiyah. Nah, aliran Madinah umumnya nanti yang menelurkan yang namanya Sirah Nabawiyah. Nah, yang paling populer ya ini Sirah Nabawiyah ini. Para penulisnya adalah ahli ilmu hadis dan ahli dalam bidang fikih. Sebenarnya yang pertama ya tetap ahli ilmu hadis. Ya, contohnya adalah Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Ini dari masa Bani Umayyah ya. Ini melengkapi karyanya secara kronologis dengan menjelaskan semenjak pra kenabian, periode Mekah dan Madinah, kemudian nanti menelurkan contoh-contoh seperti Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Itu penulis Sirah Nabawiyah. Lah, sumber-sumbernya dari mana? Dari hadis. Sebagian besar, semuanya dari hadis karena penceritaannya tentang Nabi Muhammad. Dalam hadis isinya apa toh? Qauliyah, fi'liyah, dan takririyahnya siapa? Nabi Muhammad. Makanya otomatis Sirah Nabawiyah merujuknya adalah kepada hadis ya. Nah, di sini juga serta menambah garis keturunan dan penulisan sejarah yang cenderung lebih objektif. Objektif itu ya kalau memang tidak ada hadisnya ya tidak kemudian ditambah-tambahi. Karena Nabi Muhammad dalam sebuah hadis kan ya, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Man kadzdzaba alayya," barang siapa yang secara sengaja kadzdzaba alayya apa itu berdusta atas nama Nabi Muhammad, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap dia akan diseret ke api neraka. Makanya ketika yang meriwayatkan atau yang menuliskan tentang Sirah Nabawiyah itu dilakukan oleh para ahli hadis. Mereka tidak mau menambahkan cerita-cerita yang memang tidak ada dalam hadis. Ya itu. Kekurangannya mungkin saat itu baru mulai awal berkembangnya ilmu hadis. Jadi ada kemungkinan masih banyak hadis yang tercampur dan belum belum kemudian memunculkan yang namanya term-term hadis sahih, kemudian dhaif, hasan, mutawatir dan sebagainya. Maudhu itu belum muncul di masa ini. Yang pasti para ulama hadis maupun fikih itu berusaha menuliskan Sirah Nabawiyah, menuliskan tentang kisah-kisah atau menuliskan tentang sejarah peperangan Nabi Muhammad itu dengan seobjektif mungkin dengan mengambil dari hadis maupun dari Quran. Seperti itu ya, teman-teman. Aliran Madinah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini aliran Iraq. Ini jauh ini ya, Basrah dan Kufah ini gambarannya. Ini umumnya lebih terperinci. Kemudian panjang, membahas sepintas kota-kota lain, dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, Islam, dan politik. Nah, ini diyakini sebagai kebangkitan ilmu sejarah. Ini mulainya ya ketika apa itu awal-awal Abbasiyah ini. Atau gampangannya ketika Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kekuasaan ke Kufah ya. Ke Kufah ya? Apa ke Taif ya? Oke, ketika memindahkan kekuasaan ke sana ya mendekati Irak itu berarti otomatis mulai yang namanya baik itu perkembangan dunia Islam dalam bidang sejarah dapat dikatakan juga dimulai di masa tersebut. Makanya kemudian ada aliran Irak ini. Jadi tidak hanya terpaku pada ini sampai akhirnya nanti masa Abbasiyah ya teman-teman, tidak hanya terpaku kepada penulisan Sirah Nabawiyah. Akhirnya juga menuliskan tentang kejadian-kejadian pasca kenabian. Ya, contoh penulisnya Ubaidillah bin Abi Rifai, kemudian Awanah bin Al-Hakam, dan yang lain-lain. Ya. Nah, kemudian Islam klasik dan pertengahan ini, ya Islam klasik dan pertengahan, coba kita pahamkan ya teman-teman. Sekarang khobar, ini modelnya adalah riwayat satu dengan yang lain tidak ada hubungannya. Ditulis dalam bentuk cerita atau dialog, diselingi dengan syair. Nah, ini masih terpengaruh model-model penulisan Arab pra-Islam. Kemudian ada juga hauliyat. Ini kronologi berdasar tahun, menuliskan kejadian berdasarkan tahun kejadian, tahun demi tahun. Karyanya contohnya Tarikh Al-Umam wal Mulk. Kemudian maudhu'iyat, tematik ini apa itu coraknya ya tematik, mengikuti tema-tema tertentu. Misalkan hanya membahas berkenaan tentang kepahlawanan Abu Bakar, misalkan atau kepahlawanan Umar atau masa
pemerintahan Umar. Nah, ini berarti otomatis hari ini malah pembahasannya sampai ke Islam klasik dan pertengahan, ya nggak apa-apa. Ada khobar, ada hauliyat, dan maudhu'iyat. Kalau khobar itu lebih umum, ya, riwayat satu dengan yang lain tidak ada hubungannya, ditulis dalam bentuk cerita maupun dialog, dan diselingi dengan syair. Hauliyat ini ditulis secara kronologis. Ini sudah mengikuti model-model penulisan sejarah yang modern, ya. Jadi ditulis urut berdasarkan tahun ke tahun. Contohnya Tarikh Umam wal Muluk ini sudahan. Ada juga yang menulisannya maudhu'iyat atau berdasar tema tertentu seperti tadi yang saya contohkan. Nah, sejarawan Muslim era klasik dan pertengahan contohnya siapa? Yang pertama ada At-Tabari atau nama panjangnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini sebenarnya ahli tafsir tapi dia punya kitab tarikh juga, ya. Selain tafsir At-Tabari, beliau juga memiliki tarikh At-Tabari ini, ya. Karena beliau juga ahli dalam bidang hadis maupun fikih maupun tafsir. Seperti itulah gampangannya. Kalau ulama kita sebelum kita itu umumnya mereka polimet lah, ya. Polimet itu ahli dalam berbagai bidang. Nah, lahirnya di Amul Tabaristan tahun 224 Hijriah, berarti otomatis sekitar tahun 800, ya. 833 Hijriah ini. Masehi. 800, ya, 839 ini harusnya 839 Masehi, ya. Wafatnya 310 Hijriah. Itu. Metode penulisannya seperti apa? Sistematis dan sesuai kronologis. Informasi yang tidak diketahui tahunnya ditulis dengan tematik. Kalau tidak diketahui tahunnya, kemudian berusaha ditulis dengan tematik. Contohnya langsung dibahas mengenai tema tertentu. Misalkan tadi meninggalnya Umar bin Khattab, tahunnya misalkan nggak ada, ya digambarkan tentang meninggalnya seperti apa, dibunuhnya seperti apa. Kemudian menyajikan teks-teks sastra, syair, dan pidato. Ada di dalamnya tetap masuk yang namanya syair maupun pidato atau khitobah. Karena salah satu yang berkembang di masa Arab pra-Islam itu kan khitobah juga. Kemudian bersandar dengan riwayat-riwayat, ini maksudnya hadis, ya. Berarti otomatis harus mengikuti apa yang ada dalam hadis. Kemudian menyebutkan sanad hingga sampai tangan pertama. Ya, sanadnya harus sampai ke tangan pertama. Misalkan dari sahabat yang mendapatkan langsung dari Nabi Muhammad, seperti itu. Atau sanadnya gampangannya marfu sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan maktu atau terputus, tapi marfu sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian yang kedua contohnya Al-Biruni. Ini namanya Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni Al-Khawarizmi. Ini sejarawan ahli dalam bidang ilmu falak, kedokteran, bahasa, geografi, filsafat, matematika, ilmu bahasa yang lain. Wah, ini juga polimet ini. Atau gampangannya semuanya diambil sama beliau. Metode penggunaannya itu wawancara terhadap ahlul kitab. Nah, ini sudah mulai ada yang namanya sumber lisan yang digunakan, ya, termasuk wawancara. Ini sebagai pembanding tidak hanya dari hadis. Hasil wawancara sebagai dasar utama penulisan. Itu. Ini ada tafsir Al-Biruni, ya. Tafsir Tarikh Al-Biruni. Beliau juga punya tafsir seperti itu. Hasil wawancara ini dasar utama penulisan atau gampangannya sejarah lisan, verifikasi wawancara dengan cara membandingkan, ya, seperti tadi yang saya katakan, dikomparasikan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, ada juga metode kritik wawancara. Nah, ini yang lebih berkembang. Nah, nanti tahun 1332 ada Ibnu Khaldun, tokoh kuat dalam era kemunduran dan perpecahan, yaitu abad 8, 12, dan 13 namanya, ya. Ibnu Khaldun kan 1400-an, ya. Nah, karyanya disebut sebagai Al-Muqaddimah atau Prolegomena, ya. Bapak sejarah kebudayaan dan sains sosial modern. Ini akan kita bahas besok saja yang Ibnu Khaldun. Sekarang kita bahas berkenaan tentang klasik dan pertengahan, ya. Intinya seperti tadi, ya, teman-teman, mulai berkembang dari masa sebelum Islam, ada Al-Ayyamul Arab, kemudian Al-Ansab, kemudian masa awal Islam sudah muncul yang namanya aliran Yaman, aliran Madinah maupun aliran Irak yang berusaha mengembangkan penulisan sejarah, tapi di dalamnya isinya, ya, contohnya seperti Sirah Nabawiyah. Terus kemudian masih ada tradisi lisan. Kemudian masa setelahnya muncul yang namanya khobar, hauliyat, dan maudhu'iyat sebagaimana terus kemudian diwakili oleh beberapa tokoh tadi. Ini sampai kepada Tobari dan Biruni dulu, ya. Yang Ibnu Khaldun sekilas juga nggak apa-apa. Nah, ini dikatakan sebagai bapak ilmu sosial karena selain membahas tentang sejarah murni, Ibnu Khaldun juga melakukan penelitian sosial. Nanti ada pergerakan sosial di sana. Contohnya Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah kan berusaha meneliti berkenaan tentang bangsa barbar yang ada di wilayah Maroko. Nah, ini sudah penelitian sosial.
Contohnya kenapa kemudian banyak teori yang muncul dari kitabnya Ibnu Khaldun, contohnya adalah teori tentang runtuhnya sebuah peradaban, itu sangat sosial sekali, ilmunya sangat sosial sekali. Nanti ada faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan peradaban Islam, di situ salah satunya. Makanya lahir aspek luar sejarah adalah kisah-kisah masa-masa dan bangsa-bangsa lalu yang diagung-agungkan atau dihina-dinakan. Ini mulai muncul objektivitas atau mulai muncul pemikiran terhadap penulisan sejarah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Mulai muncul kritik terhadap penulisan sejarah sebelum masa Ibnu Khaldun. Nah, kemudian batin, dalam, dan makna, renungan suatu penelitian tentang sebab akibat suatu kejadian. Nah, ini sudah mulai ada analisis terhadap suatu peristiwa sejarah. Nah, kemudian beliau berkata, sejarah adalah ilmu yang mulia, seharusnya menghantarkan orang menuju kebenaran. Nah, ini sudah sampai kepada tujuan dari penceritaan sejarah, yaitu bisa mengenal identitas diri dari yang mencerita apa itu, ya dari yang diteliti. Kemudian yang kedua harus bisa mengambil pengalaman yang bisa mengantarkan orang yang meneliti sejarah tersebut menjadi lebih baik. Metode sejarahnya besok ya kita lanjutkan. Terima kasih. Itu dulu, semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan diskusi ya, sengaja tidak saya jelaskan secara terperinci, hanya terlewat-lewat tadi, biar sampean nanti ada pertanyaan berkenaan dengan itu. Terima kasih, presensi di kelas, pertanyaan diketik di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.